Hai, kenapa kalian kesini? Kenapa kalian datang ke channel saya? Kalian merasa dikejar oleh pekerjaan yang tak ada habisnya, tuntutan sosial, atau ekspektasi dari orang lain? Oke lah. Yang pertama, saya ucapkan senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di sini. Kalau kalian datang ke sini dalam hal ingin mencari ketenangan dalam hidup, ya, kalian cocok banget masuk di channel kami bersama dengan kami, yang insyaallah dalam beberapa menit ke depan ini kita coba membahas bagaimana kita agar bisa menemukan ketenangan di dalam hidup kita. Yang pertama, aku perlu tanya kepada kalian, apakah selama ini kalian pernah merasa kayak dikejar-kejar oleh pekerjaan yang tidak ada habisnya? Sana lihat kerjaan, kesini lihat kerjaan, atau kalian merasa dikejar oleh tuntutan sosial yang ingin itu, ingin ini, nggak ada habisnya? Atau kalian lagi berada di pose kejar sama ekspektasi dari orang lain? Ya, rasanya memang seperti berlari di treadmill yang tak pernah berhenti, iya kan? Bos, kayak dikejar anjing, kayak dikejar bos, macam-macam pikiran gak jelas. Saya jadi teringat kisah tentang seorang teman saya. Sebut saja namanya, dia adalah si Budi. Budi ini adalah seorang manajer proyek yang sangat ambisius. Setiap hari jadwalnya padat sekali, mulai dari rapat, presentasi, laporan, cek sana, cek sini, sampai larut malam. Itu pun dia lakukan setiap hari. Dia selalu berpikir seperti ini: kalau saya kerja lebih keras, saya akan sukses. Dan setelah sukses, saya akan tenang. Itu yang ada di pikiran Budi. Tapi kenyataannya, setelah satu proyek selesai, datang lagi proyek lain yang lebih besar. Dia terus mengejar, tapi ketenangan itu tak kunjung datang. Justru yang ada adalah hanya rasa lelah. Yang ada hanyalah stres dan cemas yang makin menumpuk. Bagaimana tidak? Dia tanpa menghiraukan kewarasannya, dia tanpa menghiraukan kesehatannya, yang diburu hanya kesuksesannya. Yang dipikir adalah proyek tanpa memikirkan bagaimana saya hidup nyaman, bagaimana saya hidup sehat, bagaimana saya hidup tenang. Enggak. Hingga di suatu hari Budi jatuh sakit. Ya, sebenarnya bukan sakit fisik yang parah, tapi justru malah tubuhnya menolak untuk terus dipaksa. Di saat itulah dia punya waktu untuk merenung. Dia mulai membaca buku-buku tentang meditasi dan mindfulness. Dia belajar bahwa ketenangan itu bukan hasil akhir yang bisa kita raih setelah semua masalah selesai, tetapi ketenangan adalah
pilihan yang kita ambil di tengah badai. Jadi kata-kata itu akhirnya ditancapkan oleh Budi di pikirannya, bahwasanya ketenangan adalah pilihan yang kita ambil di tengah badai, bukan hanya hasil akhir yang bisa kita raih setelah semua masalah selesai. Karena belum tentu masalah selesai terus kita tenang, itu belum tentu. Kalau semisal proyeknya selesai tapi tidak sesuai harapan, apakah itu akan tenang? Enggak. Apakah ketika proses suatu itu selesai dan hasil yang didapat tidak maksimal, apakah tenang? Enggak. Ya seperti itulah, akhirnya Budi yang diambil adalah keputusan yang tepat. Dia akhirnya memilih lebih tenang daripada meraih kesuksesan. Coba kita analisis sekarang ya, mengapa kita sulit merasa tenang? Secara psikologis ada dua alasan utama mengapa kita sering sulit merasa tenang. Yang pertama, kita ini sekarang hidup di era fear of missing out, atau disebut dengan FOMO. Kita selalu merasa ada sesuatu yang lebih baik, lebih seru, atau lebih penting yang sedang terjadi dan kita lewatkan. Lah, media sosial memperparah ini. Dengan apa? Dengan kita melihat pencapaian orang lain, lalu membanding-bandingkan dengan hidup kita sendiri. Sering kan kalian melihat dunia ini lebih baik dari kehidupan kalian, lebih seru dari kehidupan kalian, lebih penting dari kehidupan kalian. Munculnya dari mana? Munculnya setelah kalian melihat media sosial. Yang akibatnya kita selalu merasa kurang, dan rasa kurang itu melahirkan yang namanya kecemasan. Tapi poinnya di situ. Ketika kita merasa kurang, maka kecemasan akan selalu datang. Ketika kita merasa cukup, yang ada hanya sebuah ketenangan. Oke, yang kedua, kita seringkali terjebak dalam pola pikir if then. Jikalau saya punya uang banyak, saya akan bahagia. Jikalau saya punya pasangan, hidup saya akan lengkap. Jikalau saya dapat promosi, saya akan tenang. Kata-kata jikalau ini menjadi sumber masalah. Sering banget manusiawi memang. Jikalau saya seperti ini, jikalau kalian seperti itu, jikalau saya tidak melakukan ini, jikalau saya tidak melakukan itu. Ini yang menjadi sumber. Masalahnya, hidup tidak bekerja seperti itu. Selalu ada then yang baru, selalu ada ketika yang baru. Begitu kita mencapai satu tujuan, kita langsung membuat tujuan baru yang lain. Kita terus-menerus menunda ketenangan sampai syarat-syarat kita terpenuhi. Ini yang menjadi ketenangan justru tidak datang. Karena terlalu banyak syarat untuk mencapai ketenangan diri sendiri. Kalau mencari syarat gak usah banyak-banyak lah.
Oke lah, punya impian itu penting, impian tinggi itu penting, tapi sesuaikan dengan kapasitas dirimu sendiri. Jangan lupa ketenanganmu, jangan lupa kewarasanmu, jangan lupa kesehatanmu. Terus bagaimana cara agar kita bisa lebih tenang seperti yang dilakukan oleh Budi tadi? Ada satu hal penting yang kita sadari. Kita harus membedakan antara ketenangan dan kelengkapan. Ini poin pentingnya. Ketenangan tidak berarti hidup kita harus sempurna atau lengkap dari segala sisi. Ketenangan adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen ini, apapun yang terjadi. Oke, ini berikut saya sampaikan beberapa langkah nih yang bisa kita coba. Yang pertama, coba kita latihan kesadaran. Coba luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk duduk diam. Diam saja, gak usah pegang handphone, gak usah lihat laptop, gak usah lihat TV, gak usah dengerin radio. Cukup kalian diam saja. Kemudian perhatikan nafas kalian. Perhatikan bagaimana nafas kalian. Selanjutnya, rasakan udara yang masuk dan keluar. Rasakan. Ketika pikiran kalian mulai melayang ke daftar pekerjaan atau kekhawatiran, kembalikan fokus pada nafas. Fokus, pikirkan nafas. Perlu diketahui dan digarisbawahi bahwasanya ini bukan tentang mengosongkan pikiran, tapi tentang melatih pikiran untuk tidak terus-menerus berlarian. Kita pakai santai, kita rileks tanpa memikirkan pekerjaan, tanpa memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita hanya fokus pada nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Kita santai. Itu langkah yang pertama. Ini sangat mudah, hanya modal nafas. Oke, langkah yang kedua adalah coba berlatih menerima. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengendalikan macet di jalan, ucapan orang lain, atau hasil dari setiap usaha kita. Kita sama sekali tidak bisa mengontrol, tidak akan bisa tahu bagaimana hasil dari pekerjaan kita, bagaimana yang akan terjadi pada kita. Nah, caranya untuk melatih menerima ini, coba terima kenyataan ini. Terima saja. Kalau semisal lagi bepergian kok macet, ya udahlah, memang gimana lagi, mau macet. Kalau ada ucapan orang lain yang kurang enak di telinga kita, ya memang yang keluar dari ucapan orang itu nggak selalu bagus, karena macam-macamnya manusia, dunia yang berwarna-warni yang memang seperti itu. Ini kita harus terima kenyataan ini. Ya, terkadang satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap. Bagus, reaksi kita terhadap mereka bagaimana. Kemudian yang ketiga, caranya adalah tentukan batasan. Belajar untuk berkata tidak. Tidak pada permintaan yang membebani, tidak pada kebiasaan yang tidak sehat, dan tidak pada ekspektasi yang tidak realistis.
Menetapkan batasan adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Kalau kamu hanya sebatas ingin ketenangan, kamu nggak usah muluk-muluk, cukup menerima keadaan, apapun diterima, yang penting tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Udah, simpel itu aja. Kesimpulannya gini, ketenangan bukanlah tempat yang kita tuju, melainkan cara kita berjalan. Seperti halnya Budi, dia tidak menunggu semua masalahnya selesai baru bisa tenang, tapi dia justru malah memilih untuk tenang di tengah-tengah kesibukan dan tantangan. Caranya seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mulai sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri. Tancapkan pada dirimu satu pertanyaan. Apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk menemukan ketenangan? Udah, itu aja, nggak usah terlalu banyak. Mungkin itu hanya dengan mematikan notifikasi handphone selama 30 menit, atau berjalan santai di taman, atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Jadi jangan menunggu badai reda untuk menemukan ketenangan. Belajarlah menari di tengah hujan. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar kalian lebih tenang ke depannya dan bisa termotivasi lebih banyak dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.